Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tia Damayanti, NPM 1911090162 dari kelompok 7. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai tauhid, ilmu kalam, dan akhlak guna memenuhi tugas ujian komprehensif tahun 2022. Adapun hal-hal yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai pengertian dasar tauhid, ilmu kalam dan akhlak, kemudian dasar-dasar tauhid, ilmu kalam dan akhlak, sejarah perkembangan dan aliran-alirannya, serta macam-macam akhlak dan faktor yang mempengaruhinya. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian tauhid. Nah, tauhid ini apabila ditinjau dari segi bahasa atau etimologi merupakan bentuk kata masdar dari asal kata kerja lampau yaitu wahada yuwahidu wahdah yang memiliki arti mengesahkan atau menunggalkan. Dengan demikian, secara bahasa, pengertian tauhid adalah ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, karena arti dari kata tauhid adalah mengesahkan, dengan dimaksud mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah zatnya, asmanya dan af'alnya. Jadi, ilmu tauhid yaitu ilmu yang mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa, tunggal atau satu. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian dari ilmu kalam. Jika secara harfiah atau istilah kalam ini artinya perkataan atau percakapan. Sementara secara terminologi, ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan mengenai wujud Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak ada padanya, sifat-sifat yang mungkin ada padanya hingga Rasul Allah untuk menetapkan kebenaran akan kerasulannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah pengertian dari akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, tabiat atau perangai. Secara istilah, akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Kemudian kita akan mempelajari mengenai dasar-dasar tauhid, ilmu kalam, dan akhlak. Baiklah, yang pertama yaitu dasar hukum ilmu tauhid. Nah, dasar hukum ilmu tauhid ini terdapat dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, yaitu seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 163, Quran Surat Al-Anbiya ayat 25, Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1, dan Quran Surat Al-Qasas ayat 88. Seperti dasar hukum ilmu tauhid, dasar hukum ilmu kalam juga terdapat dalam beberapa ayat di dalam kitab suci Al-Quran, seperti Quran Surat Al-Ikhlas ayat 3, Quran Surat Al-Ikhlas ayat 4, Quran Surat Asy-Syura ayat 11, dan Quran Surat Al-Furqan ayat 59. Kemudian, dasar hukum ilmu akhlak juga terdapat dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 37, Quran Surat Ali Imran ayat 134, Quran Surat At-Taubah ayat 119, dan Quran Surat Al-Qasas ayat 88. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan. Yang pertama, sejarah perkembangan ilmu tauhid. Nah, sejarah tentang tauhid ini dimulai sejak diutusnya Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan ketauhidan yang murni kepada anak dan cucunya. Pada masa Rasulullah SAW, perkembangan ilmu tauhid masih dalam menyusun peraturan-peraturan, menetapkan pokok-pokok akidah, menyatukan umat Islam, dan membangun kedaulatan Islam. Kemudian ada juga masa khalifah pertama dan kedua. Umat Islam tidak sempat membahas dasar-dasar akidah karena mereka sibuk menghadapi musuh dan berusaha mempertahankan kesatuan dan persatuan umat. Kemudian di masa khalifah ketiga, akibat terjadi kekacauan politik yang diakhiri dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam menjadi terpecah menjadi beberapa golongan dan partai. Kemudian pada zaman Bani Umayyah, Wasil bin Atta telah dapat menyusun dasar-dasar ilmunya bagi mazhab Mu'tazilah dan mengajak masyarakat mengikuti ajarannya. Dengan demikian, masa ini adalah masa dimulainya usaha menyusun kitab dalam ilmu kalam. Nah, kemudian yang terakhir yaitu zaman Bani Abbas. Cendekiawan Islam mulai tertarik mempelajari filsafat Yunani dan mencoba menerapkan metode-metodenya dalam ilmu kalam. Dengan jalan ini, maka ilmu kalam yang semakin tumbuh diperkuat pula dengan ilmu filsafat, sehingga mempunyai warna baru. Kemudian yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan ilmu kalam.
Sejarah awal munculnya ilmu kalam adalah sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang kala itu muncullah persoalan di kalangan umat Islam mengenai siapa yang hendak menjadi pengganti Nabi atau Khalifatul Rasul. Hal tersebut kemudian diatasi dengan diangkatnya Abu Bakar Asy-Siddiq sebagai khalifah. Setelah beliau wafat, kekhalifahan dipimpin oleh Umar bin Khattab yang pada kali itu umat Islam tampak tegar dalam mengalami ekspansi seperti kejazirahan dari Arabian, Palestina, Syria, sebagian wilayah Persia, hingga Romawi dan Mesir. Setelah masa kekhalifahan Umar bin Khattab berakhir, maka diangkatkan Utsman bin Affan menjadi khalifah pengganti Umar. Utsman ini masih termasuk dalam golongan Quraisy yang kaya raya. Keluarganya juga terdiri dari orang-orang aristokrat Makkah yang memiliki pengalaman dagang dan pengetahuan administrasi. Kemudian, pengetahuan itu dimanfaatkan dalam memimpin administrasi di daerah-daerah yang ada di luar semenanjung Arabia. Namun, sayangnya pada masa tersebut justru cenderung terjadi nepotisme sehingga terjadilah ketidakstabilan di kalangan umat Islam. Bahkan banyak sekali penentang yang tidak setuju pada kepemimpinan Utsman hingga akhirnya beliau tewas terbunuh oleh pemberontak dari Kufah, Basrah, dan Mesir. Setelah Utsman wafat, maka Ali bin Abi Thalib terpilih sebagai calon khalifah selanjutnya. Namun, beliau langsung mendapatkan tantangan dari pemuka-pemuka lainnya yang juga ingin menjadi khalifah. Sebut saja ada Thalhah, Zubair, dan Aisyah. Peristiwa tersebut dikenal dengan Perang Jamal. Kemudian ada juga tantangan yang datang dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang kala itu ingin menjadi khalifah dan menurut Ali supaya menghukum para pembunuh-pembunuh dari Utsman. Atas adanya peristiwa-peristiwa itu muncullah teologi mengenai asal-muasal sejarah keberadaan ilmu kalam. Dan yang terakhir yaitu sejarah perkembangan ilmu akhlak. Nah, sejarah perkembangan ilmu akhlak ini dimulai pada akhlak pada bangsa Yunani. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ilmu akhlak pada bangsa Yunani ini baru terjadi setelah munculnya apa yang disebut Sophisticians, yaitu orang-orang yang bijaksana pada tahun 500 sampai 450 sebelum Masehi. Sedangkan sebelum itu di kalangan bangsa Yunani tidak dijumpai pembicaraan mengenai akhlak, karena pada masa itu perhatian mereka tercurah pada penyelidikan mengenai alam. Sejarah mencatat bahwa filosof Yunani yang pertama kali mengemukakan pemikiran di bidang akhlak adalah Socrates pada tahun 499 sampai 399 Masehi. Socrates dipandang sebagai perintis ilmu akhlak karena ia yang pertama kali berusaha sungguh-sungguh membentuk pola hubungan antar manusia dengan dasar ilmu pengetahuan. Dia berpendapat bahwa akhlak dan bentuk pola hubungan itu tidak akan menjadi benar kecuali bila didasarkan pada ilmu pengetahuan, sehingga ia berpendapat bahwa keutamaan itu adalah ilmu. Selanjutnya, golongan terpenting yang lahir setelah Socrates dan mengaku sebagai pengikutnya ialah Cynics dan Cyrenix. Golongan Cynics dibangun oleh Antisthenes yang hidup pada tahun 444 sampai 370 sebelum Masehi. Menurut golongan ini, bahwa ketuhanan itu bersih dari segala kebutuhan dan sebaik-baik manusia adalah orang yang berperangai ketuhanan. Sebagai konsekuensinya, golongan ini banyak mengurangi kebutuhannya terhadap dunia. Sedapat mungkin, rela menerima apa adanya, suka menanggung penderitaan, tidak suka terhadap kemewahan, menjauhi kelezatan, tidak peduli dengan cercaan orang, yang penting ia dapat memelihara akhlak yang mulia. Adapun golongan Cyrenix dibangun oleh Aristippus yang labu di Sirena atau kota Barca di utara Afrika. Golongan ini berpendapat bahwa mencari kelezatan dan memenuhi kepedihan adalah merupakan satu-satunya tujuan hidup yang benar. Menurutnya, perbuatan yang utama adalah perbuatan yang tingkat kadar kelezatannya lebih besar daripada kepedihan. Dengan demikian, menurutnya kebahagiaan dan keutamaan itu terletak pada tercapainya kelezatan dan mengutamakannya. Pada tahap selanjutnya datang Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Ia seorang ahli filsafat Athena dan murid dari Socrates. Dalam pandangan terhadap akhlak, Plato berupaya memadukan antara unsur yang datang dari diri manusia sendiri dan unsur yang datang dari luar. Unsur dari diri manusia berupa akal, pikiran, dan potensi rohaniah lainnya. Sedangkan unsur dari luar berupa pancaran nilai-nilai luhur yang bersifat mutlak. Perpaduan dari kedua unsur inilah yang membawa manusia menjadi orang yang utama. Setelah Plato datang pula Aristoteles, yaitu pada tahun 394 sampai 322 sebelum Masehi.
Sebagai seorang murid Plato, Aristoteles berupaya membangun suatu paham yang khas, yaitu Aristoteles berpendapat bahwa tujuan akhir yang dikehendaki oleh manusia dari apa yang dilakukannya adalah bahagia atau kebahagiaan. Jalan untuk mencapai kebahagiaan ini adalah dengan mempergunakan akal dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya, pemikir akhlak dari kalangan pemikir Yunani ini yaitu Stoics dan Epicurus. Keduanya berbeda pendapat dalam hal mengemukakan pandangannya tentang kebaikan. Stoics berpendirian sebagaimana paham Cynics yang pandangannya telah dikemukakan di atas. Sementara Epicurus mendasarkan pemikirannya pada paham Cyrenix sebagaimana telah dikemukakan juga di atas. Paham mereka banyak diikuti di zaman baru. Selanjutnya yaitu akhlak pada agama Nasrani dan bangsa Romawi. Nah, menurut agama Nasrani ini bahwa Tuhan adalah sumber akhlak. Tuhanlah yang menentukan dan membentuk patokan-patokan akhlak yang harus dipelihara dan dilaksanakan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Tuhanlah yang menjelaskan arti baik dan buruk. Menurut agama ini, bahwa yang disebut baik ialah perbuatan yang disukai Tuhan serta berusaha melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, ajaran akhlak pada agama Nasrani ini tampak bersifat teosentri atau memusat pada Tuhan, dan sufistik atau bercorak batin. Karena itu, tidaklah mengherankan jika ajaran akhlak agama Nasrani yang dibawa oleh para pendeta berdasarkan ajaran Taurat ini sejalan dengan ajaran ahli-ahli filsafat Yunani dari aliran Stoics, sebagaimana diungkapkan sebelumnya. Selanjutnya, kehidupan masyarakat Eropa di abad pertengahan dikuasai oleh gereja waktu itu. Gereja berusaha memerangi filsafat Yunani serta menentang penyiaran ilmu dan kebudayaan kuno. Gereja berkeyakinan bahwa kenyataan hakikat telah diterima dari wahyu, apa yang diperintahkan oleh wahyu tentu benar adanya. Oleh karena itu, tidak ada artinya lagi penggunaan akal pikiran untuk kegiatan penelitian. Mempergunakan filsafat boleh saja asalkan tidak bertentangan dengan doktrin yang dikeluarkan oleh gereja atau memiliki persamaan dan menguatkan pendapat gereja. Di luar ketentuan seperti itu, penggunaan filsafat tidak diperkenankan. Namun demikian, sebagian dari kalangan gereja yang mempergunakan pikiran Plato, Aristoteles, dan Stoics untuk memperkuat ajaran gereja dan mencocokkannya dengan akal. Filsafat yang menentang agama Nasrani dibuang jauh-jauh. Selanjutnya yaitu akhlak pada agama Islam. Ajaran akhlak menemukan bentuknya yang sempurna pada agama Islam dengan titik pangkalnya pada Tuhan dan akal manusia. Agama Islam pada intinya mengajak manusia agar percaya kepada Tuhan dan mengakuinya bahwa Dialah pencipta, pemilik, pemelihara, pelindung, pemberi rahmat, pengasih, dan penyayang terhadap segala makhluknya. Segala apa yang ada di dunia ini, dari gejala-gejala yang bermacam-macam dan segala makhluk yang beraneka warna, dari biji dan binatang melata di bumi sampai kepada langit yang berlapis, semua milik Tuhan dan diatur olehnya. Selain itu, agama Islam juga mengandung jalan hidup manusia yang paling sempurna dan memuat ajaran yang menuntun kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Semua ini terkandung dalam ajaran Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran yang didatangkan dari Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan sunnah. Perhatian Islam terhadap pembinaan akhlak lebih lanjut dapat dijelaskan dengan menunjukkan universalitas Al-Quran mengenai jalan yang harus ditempuh manusia. Hasil penelitian Tobat Tobi terhadap kandungan Al-Quran mengenai jalan yang harus ditempuh manusia itu ada 3 macam. Dengan uraiannya secara singkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut petunjuk Al-Quran dalam hidupnya, manusia hanya menuju kepada kebahagiaan, ketenangan, dan pencapaian cita-citanya. Kebahagiaan dan ketenangan merupakan suatu warna khusus di antara warna-warna kehidupan yang diinginkan manusia. Yang dinaungannya ia berharap menemukan kemerdekaan, kesejahteraan, kesentosaan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia senantiasa berada dalam suatu kerangka peraturan dan hukum tertentu. Hal ini merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat diingkari dalam segala keadaan, mengingat begitu jelas dan gamblangnya persoalan. Hal itu disebabkan karena manusia yang mempunyai akal hanya melakukan sesuatu setelah ia menghendakinya. Perbuatan itu berdasarkan kehendak jiwa yang diketahuinya dengan jelas. Yang ketiga yaitu jalan hidup terbaik dan terkuat manusia adalah jalan yang didasarkan fitrah, bukan berdasarkan emosi dan dorongan hawa nafsu. Kemudian yang selanjutnya yaitu perhatian Islam terhadap pembinaan akhlak dapat pula dijumpai dari perhatian Nabi Muhammad SAW
sebagaimana terlihat dalam ucapan dan perbuatannya yang mengandung akhlak. Di dalam hadisnya, kita misalnya menemukan pernyataan bahwa beliau diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Orang yang paling berat timbangan amal baiknya di akhirat adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu akhlak pada zaman baru. Pada akhir abad ke-15 Masehi, Eropa mulai mengalami kebangkitan dari bidang filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Para ahli bangsa Eropa termasuk Italia mulai meningkatkan kegiatan dalam bidang filsafat Yunani, ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Kehidupan mereka yang semula terikat pada dogma Kristiani, khayal dan mitos mulai digeser dengan memberikan peran yang lebih besar kepada kemampuan akal pikiran. Segala sesuatu yang selama ini dianggap mapan mulai diteliti, dikritik dan diperbaharui, sehingga akhirnya mereka menerapkan pola bertindak dan berpikir secara liberal. Di antara masalah yang mereka kritik dan dilakukan pembaharuan adalah masalah akhlak. Penentuan patokan baik buruk yang semula didasarkan pada dogma gereja diganti dengan penentuan baik buruk berdasarkan pandangan ilmu pengetahuan yang didasarkan kepada pengalaman empirik. Akhlak yang mereka bangun didasarkan pada penyelidikan menurut kenyataan empirik dan tidak mengikuti gambaran-gambaran hayal atau keyakinan yang dapat dalam ajaran agama. Sumber akhlak yang semula ajaran Alkitab dan dogma Kristiani dan hayalan mereka ganti dengan ajaran akhlak yang bersumber pada logika dan pengalaman empirik. Hal yang demikian pada gilirannya melahirkan apa yang disebut dengan etika dan moral yang berbasis pada pemikiran akal pikiran. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai aliran-aliran dalam ilmu tauhid, ilmu kalam, dan ilmu akhlak. Yang pertama yaitu aliran-aliran ilmu tauhid atau ilmu kalam. Nah, aliran-aliran dalam ilmu tauhid dan ilmu kalam ini terdapat beberapa aliran, yaitu yang pertama Khawarij. Nah, pengangkatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak disetujui oleh banyak pihak. Salah seorang yang menentang keras dan tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah ialah Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Damaskus atau Syria. Puncak dari pertentangan mereka terjadi dengan pecahnya perang Siffin antara pasukan Khalifah bin Ali bin Abu Thalib melawan pasukan Muawiyah. Nah, ketika pasukan Ali hampir memenangkan perang, Amir bin Ash atau pendukung Muawiyah berhasil mengajak Ali bertahkim atau arbitrase. Sebagian bala tentara Ali tidak mau menerima keputusan itu. Mereka berpendapat orang yang mau berdamai pada saat pertempuran berlangsung adalah orang yang ragu akan kebenaran perang itu. Padahal hukum Allah menegaskan bahwa orang-orang yang melawan khalifah harus diperangi. Golongan yang semula memihak kepada Ali itu akhirnya berbalik membenci dan memusuhi Ali. Mereka inilah yang dinamakan Khawarij, ialah orang-orang yang keluar dan memisahkan diri dari Ali. Yang kemudian yaitu ada golongan Murjiah. Aliran Murjiah muncul dari golongan yang tidak sepaham dengan golongan Khawarij. Hal itu tercermin dari ajarannya yang bertolak belakang dengan ajaran Khawarij. Pengertian Murji'ah itu sendiri adalah penangguhan vonis hukuman atas perbuatan seseorang sampai di pengadilan Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi, mereka tidak mengkafirkan seorang muslim yang berbuat dosa besar, sebab yang berhak menjatuhkan hukuman terhadap seorang pelaku dosa hanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang muslim sekalipun melakukan dosa besar dalam kelompok ini tetap diakui sebagai muslim dan punya harapan bertaubat. Kemudian yang ketiga yaitu aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah muncul di Irak. Aliran ini mengajarkan paham yang pertama manusia memiliki kudrat iradat untuk berusaha dan berbuat sesuai dengan kemampuannya. Kemudian manusia memiliki kuasa penuh atas dirinya tanpa kudrat iradat Allah. Dengan kata lain manusia itu sendiri yang menentukan perbuatannya apakah ia ingin bertaubat baik atau jahat. Kemudian menolak adanya qadar dan takdir Allah dalam segala usaha dan perbuatan manusia. Dan yang terakhir yaitu umat Islam yang berdosa besar tidak dihukumi sebagai kafir, namun juga tidak digolongkan seorang mukmin, melainkan hanya sebagai muslim. Yang selanjutnya yaitu aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah lahir di Khurasan. Aliran ini mengajarkan paham bahwa manusia tidak memiliki kekuatan untuk berbuat sesuatu dan tidak memiliki kemauan. Dengan kata lain, segala kemauan dan perbuatan manusia sesungguhnya kehendak Allah Subhanahu wa taala, namun manusia tetap menerima konsekuensi, pahala atau siksa atas perbuatannya. Dengan demikian, paham aliran ini bertolak belakang dengan paham Qadariyah. Pelopor aliran Jabariyah ialah Salut ibnu Asham. Aliran ini kemudian berkembang luas berkat
bin Safwan, seorang Persia yang menjadi pegawai Shuraih bin Al-Harith dari kelompok bendera hitam yang memberontak kepada pemerintahan Bani Umayyah. Jam bin Safwan akhirnya tertangkap dan dihukum mati dalam perlawanan terhadap Bani Umayyah tahun 131 Hijriah. Pengikut aliran Jabariyah terbagi dalam dua kelompok. Pertama, kelompok ekstrim yang termasuk di dalamnya Jam bin Safwan. Yang kedua yaitu kelompok moderat diantaranya Diror bin Amru, Hafaz al-Fardi, dan Husain bin Najjar. Kemudian yang kelima yaitu aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah artinya memisahkan diri. Muncul di Basrah, Irak pada abad kedua Hijriah. Kelahirannya bermula dari tindakan Wasil bin Alta tahun 700 sampai 750 Masehi atau 80 sampai 131 Hijriah, memisahkan diri dari gurunya Imam Hasan al-Basri karena perbedaan pendapat antara keduanya. Wasil bin Alta berpendapat bahwa seorang mukmin yang melakukan dosa besar statusnya tidak mukmin lagi, namun tidak juga kafir yang berarti fasik. Yang keenam yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tergolong dalam aliran ini adalah mereka yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW atau Ahlus Sunnah dan sahabat Nabi atau Jamaah. Pendiri aliran ini ialah Abu Al-Hasan Al-Asy'ari di Basrah dan Abu Mansur Al-Maturidi di Samarkand. Abu Al-Hasan Al-Asy'ari tahun 260 sampai 324 Hijriah atau 873 sampai 935 Masehi adalah cucu dari sahabat Nabi yang terkenal, Abu Musa al-Asy'ari. Semula ia berpaham Mu'tazilah karena diasuh dan berguru pada ayah tirinya, Abu Ali al-Jubai yang juga guru besar Mu'tazilah di Basrah. Pada akhirnya ia meragukan paham Mu'tazilah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk jalan yang benar. Ketika berusia sekitar 40 tahun, Abu Hasan memproklamirkan diri bahwa ia telah meninggalkan keyakinan yang lama. Sejak saat itu ia menyebarluaskan paham barunya yang terkenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketujuh yaitu aliran Syiah. Yang dimaksudkan Syiah di sini adalah mereka yang memuja-muja Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Mereka menganggap Ali yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Pelopor golongan ini ialah Abdullah bin Saba, pendeta Yahudi asal Yaman yang masuk Islam pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Ia dalam berbagai literatur disebut sebagai tokoh yang banyak berperan dalam memecah belah umat Islam. Golongan Syiah ini muncul dari sakit hati Abdullah bin Saba karena kedatangannya di Madinah tidak disambut oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian ia mengadakan oposisi dengan mengeluarkan fatwa bahwa sesungguhnya yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah SAW ialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ketiga khalifah sebelumnya tidak sah. Mereka ini menamakan diri pecinta Ahlul Bait atau keluarga Nabi dan kemudian mendapat banyak pengikut. Kemudian ada aliran Salafiyah. Salafiyah adalah kata jadian yang berasal dari kata salafa, yaslufu, dan salafani memiliki arti terdahulu. As-salaf ini berarti al-mutaqaddimuna fi asyair, yakni orang terdahulu. Mereka adalah as-salaf as-sholihin yang berarti orang saleh terdahulu, yakni kaum muslimin, generasi sahabat, generasi tabi'in, tabi'in, serta generasi atba'at tabi'in seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Bukhari, Muslim, dan penyusun kitab hadis yang 6 lainnya. Orang-orang soleh terdahulu ini menjadi generasi terbaik karena benar-benar menjalankan Islam secara menyeluruh dan utuh. Mereka tidak hanya soleh secara ritual, melainkan juga soleh secara sosial. Jadi selain taat beribadah, juga rendah hati, jujur, penuh toleransi, dan cinta damai. Karena itu, kalau ada orang yang mengaku salafi tetapi suka mencela, merasa paling benar, sombong, suka bermusuhan, dan mengkafir-kafirkan orang lain, percayalah dia bukan salafi. Perilaku Islam yang dipraktikkan oleh kaum salaf dalam segala segi kehidupan sehari-hari memang patut diteladani. Maka tepatlah kiranya jika Ibnu Taimiyah mencetuskan suatu gerakan untuk menghidupkan kembali ajaran kaum salaf, yang kemudian terkenal dengan nama Salafiyah. Tujuan agar umat Islam kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir yaitu aliran Wahabi.
Gerakan Wahabi muncul di Uyainah, suatu daerah di Najd, kota terpencil di Saudi Arabia yang ketika itu berada dalam kekuasaan kerajaan Turki Utsmani. Pelopornya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab, tahun 1115 sampai 1306 Hijriah atau 1702 sampai 1786 Masehi. Pengikut setia dan penganut Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali. Gerakan ini tidak mendapat sambutan dari masyarakat, bahkan mendapat tekanan dari penguasa setempat. Lalu, pindahlah Muhammad bin Abdul Wahhab ke desa Dara'iyah sebelah timur Riyadh yang dihuni oleh Amir Ibnu Saud tahun 1179 Hijriah atau 1766 Masehi, pendiri dinasti Saud yang kini berkuasa di Arab Saudi. Di tempatnya yang baru ini, Wahabi mendapat dukungan dan perlindungan dari Muhammad bin Saud. Sebaliknya, Muhammad Abdul Wahhab memandang Amir Saud memiliki ambisi yang besar untuk menguasai daratan Arabia. Maka pada tahun 1744 Masehi tercapailah kesepakatan di antara keduanya untuk saling mendukung demi tercapainya tujuan masing-masing. Dengan begitu, Muhammad Abdul Wahhab dapat dengan leluasa mengembangkan ajarannya. Sebagaimana gerakan Salafiyah, Wahabi kala itu juga memurnikan ajaran Islam. Hanya saja mereka tidak menempuh cara-cara persuasif seperti yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, melainkan mengambil sikap keras dengan menggunakan kekuatan. Nah, yang terakhir yaitu aliran-aliran ilmu akhlak. Nah, aliran-aliran ilmu akhlak ini terbagi menjadi dua, yaitu aliran-aliran ilmu akhlak filosofis dan aliran ilmu akhlak praktis. Nah, yang pertama yaitu aliran-aliran ilmu akhlak filosofis. Yang pertama yaitu positivisme. Positivisme diperkenalkan oleh Auguste Comte yang tertuang dalam karya utama Auguste Comte, Cours de Philosophique Positive. Kaum positif percaya bahwa masyarakat merupakan bagian dari alam dan metode penelitian empiris dapat dipergunakan untuk menemukan hukum-hukum kehidupan. Dalam pandangan positivisme, akhlak manusia merupakan bagian penting dari akhlak masyarakat, dan akhlak masyarakat berlaku secara alamiah yang perlu diteliti secara empiris, rasional, dan objektif. Oleh karena itu, masyarakat yang baik akhlaknya adalah masyarakat yang berperilaku secara alamiah dan selalu berkaitan dengan keseluruhan anggota masyarakat yang sifatnya tradisional dan konservatif. Sedangkan, akhlak masyarakat yang buruk adalah bertingkah laku dengan cara mempertahankan keyakinan terhadap hal-hal yang tidak masuk akal, teologis, dan mistik. Kemudian ada organisme. Menurut aliran organisme, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang bertahan dengan kesepakatan organiknya, yaitu kekeluargaan, gotong royong, dan tidak memisahkan kepentingan individu dengan kepentingan sosial secara umum. Oleh karena itu, masyarakat yang paling menentukan nilai baik dan buruk, kebudayaan masyarakat hancur dan tidak berdaya guna disebabkan penyimpangan individual yang mengatasnamakan masyarakat. Dengan demikian, seluruh aktivitas masyarakat yang rasionalistik dan politis sesungguhnya merupakan ide-ide individualis yang akan menghilangkan kepentingan bersama. Yang ketiga yaitu aliran pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata pragma yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti tindakan atau perbuatan. Pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran dilihat dari kegunaan bagi kehidupan nyata. Pragmatisme berpandangan bahwa substansi kebenaran adalah segala sesuatu memiliki fungsi dan manfaat bagi kehidupan. Misalnya beragama sebagai kebenaran jika agama memberikan kebahagiaan. Kemudian, aliran humanisme. Akhlak kaum humanis selalu mengedepankan kepentingan tertinggi manusia. Oleh sebab itu, jika masih ada ajaran agama Tuhan dengan segala tuntutannya pada manusia dan negara yang mengatur kebebasan manusia, semuanya harus dilenyapkan karena telah mendahului kepentingan manusia. Di dunia ini tidak ada yang lebih penting kecuali manusia. Kemudian ada aliran kapitalisme. Akhlak manusia yang berprinsip pada kapitalisme selalu berpandangan bahwa tingkah laku manusia baik atau buruk sangat bergantung pada kekayaannya. Jika manusia kaya, siapapun dapat disingkirkan. Orang-orang miskin dengan mudah dijadikan robot kaum kapitalis. Negara-negara berkembang akan disetir oleh utang-utang yang semakin menumpuk yang dipinjam dari negara kapitalis. Kemudian ada aliran Marxisme. Akhlak Marxisme bukan akhlak yang buruk jika dilihat dari sisi upaya menyatukan kekuatan manusia. Masyarakat adalah simbol kekuasaan dan kekuatan. Oleh karena itu, agama dan negara tidak dibutuhkan jika membebani manusia dengan standar moral yang diciptakan secara paksa. Moralitas manusia telah ada dalam diri manusia, bukan berasal dari agama atau negara.
Menurut Marxisme, manusia selalu menemukan diri dalam struktur-struktur sosial tertentu. Struktur-struktur tersebut merupakan kerangka acuan bagi tindakan-tindakannya. Manusia dalam pekerjaannya terus-menerus membangun dan mengubah struktur-struktur yang sudah usang. Keselamatan manusia dapat terwujud dengan syarat hak milik pribadi atas alat-alat produksi dihapus. Manusia diberdayakan oleh dirinya sendiri hingga interaksi antar manusia tidak diperlukan. Yang ketujuh yaitu aliran materialisme. Materialisme adalah aliran dalam filsafat yang mengatakan bahwa yang paling ada dan selalu benar adalah materi. Bagi penganut materialisme, akhlak manusia bertujuan mengejar materi karena manusia mementingkan materi yang merupakan unsur dirinya sendiri. Materialisme tidak mempercayai adanya kehidupan setelah dunia karena kehancuran dunia adalah kehancuran materi. Yang kedelapan yaitu aliran naturalisme. Menurut naturalisme, akhlak yang baik adalah akhlak yang sesuai dengan fitrah alamiah, sedangkan akhlak yang buruk adalah akhlak yang keluar dari fitrah alamiah manusia. Fitrah adalah naluri kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia dilahirkan. Aliran naturalisme berpendirian bahwa segala sesuatu dalam dunia akan menuju tujuan tertentu dengan memenuhi panggilan natur setiap sesuatu dapat sampai pada kesempurnaan. Dan yang kesembilan yaitu hedonisme. Menurut paham ini, banyak yang disebut perbuatan yang baik adalah perbuatan yang akan mendatangkan suatu kelezatan, kenikmatan, dan kepuasan nafsu biologis. Aliran ini tidak mengatakan bahwa semua mengandung kelezatan, melainkan ada pula yang mendatangkan kepedihan, dan apabila harus memilih manakah perbuatan yang harus dilakukan, maka yang dilakukan adalah mendatangkan kelezatan. Kemudian yang ke-10 yaitu aliran teologis. Aliran teologis adalah aliran yang mengatakan bahwa kebenaran berpusat dari Tuhan. Oleh karena itu, manusia yang berakhlak baik adalah manusia yang mengikuti hukum-hukum Tuhan. Salah satu tokoh aliran teologis adalah Augustinus. Yang ke-11 yaitu aliran utilitarisme. Maksud utilitarisme adalah untuk sesama manusia atau semua makhluk yang memiliki perasaan. Dalam abad sekarang ini, kemajuan di bidang teknik cukup meningkat dan kegunaanlah yang menentukan segala-galanya. Namun dengan paham ini terkadang cenderung ekstrim dan kegunaan hanya dari sudut pandang materialistik. Kegunaan dalam arti bermanfaat yang tidak hanya berhubungan dengan materi melainkan juga dengan bersifat rohani bisa diterima. Yang ke-12 yaitu idealisme. Etika Plato bersifat rasional dan mencerminkan intelektualitas yang tinggi. Dasar ajarannya adalah mencapai suatu akal budi yang baik. Akal budi artinya mengetahui. Pendapat Plato tentang etika berpihak pada ajarannya tentang idealisme dunia dalam teori pengetahuan diteruskannya ke dalam praktik hidup. Dari pengetahuan sebenarnya dialektrik timbul akan budi yang tinggi daripada yang dibawakan oleh pengetahuan dari pandangan yang tidak berbudi. Menurut Plato, ada dua macam budi yaitu budi filosofis yang timbul dari pengetahuan dengan pengertian dan budi biasa yang dibawa oleh kebiasaan orang banyak. Kemudian yang ke-13 yaitu rasionalisme. Menurut rasionalis, rasio merupakan sumber kebenaran. Hanya rasio yang dapat membawa orang menuju kebenaran. Yang benar hanyalah tindakan akal yang terang, benderang yang disebut ideas claris et distinctus. Idea terang benderang ini pemberian Tuhan sebelum orang dilahirkan dan tidak mungkin salah. Menurut aliran rasionalis, sesuatu pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Akhlak manusia yang benar adalah yang didasarkan pada rasio, bukan pada pengalaman. Kemudian yang ke-14 yaitu empiris. Dalam pandangan empirisme, akhlak manusia terus berkembang karena bagian dari penggalian pengalaman dan kebenaran yang diperoleh manusia adalah ketika pengalaman hidupnya semakin banyak, sehingga manusia akan memiliki kemampuan yang lebih cerdas dalam memilih dan memilah bentuk-bentuk perbuatan. Akhlak baik dan buruknya diukur oleh pengalaman pribadinya masing-masing. Kemudian ada juga aliran ilmu akhlak praktis. Nah, aliran-aliran ilmu akhlak praktis diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu behaviorisme. Akhlak seseorang tidak terlepas dari proses peneladanan kepada orang lain. Berakhlak seperti orang tuanya, kawan-kawannya, tokoh idolanya, atau ingin akhlak seperti Nabi Muhammad SAW. Dalam behaviorisme, cara ini disebut dengan modeling, yaitu munculnya perubahan perilaku karena proses dan peneladanan terhadap perilaku orang lain yang dia senangi. Yang kedua yaitu strukturalisme. Nah, menurut aliran strukturalisme, pengalaman menjadi unsur-unsur kesadaran yang akan memiliki makna apabila bersatu.
Pengalaman akan membantu manusia berakhlak yang lebih baik dan hati-hati karena pengalaman memberikan pelajaran yang berharga bagi kehidupan. Yang ketiga yaitu aliran fungsionalisme. Pada dasarnya, menurut aliran fungsionalisme, akhlak manusia berada pada tradisi normatif yang tidak bernilai tinggi. Tetapi setelah manusia memahami makna perbuatan dan tingkah laku, setiap perbuatan dinilai menurut fungsi dan manfaatnya. Jadi, jangan dikerjakan apabila mengakibatkan kerugian karena hal itu tidak fungsional. Yang keempat yaitu kognitivisme. Aliran yang berpandangan bahwa akhlak manusia dapat dikembangkan oleh suatu proses pendidikan, peningkatan akal budinya, dan pembinaan kognitif di lingkungan tertentu seperti sekolah, keluarga, dan aktivitasnya yang ada di lingkungan masyarakat. Yang kelima yaitu progresivisme. Nah, progresivisme berpandangan bahwa kemampuan intelijensi manusia merupakan alat untuk hidup, kesejahteraan, dan mengembangkan kepribadian manusia. Menurut penganut aliran ini, akhlak manusia bersifat merdeka, dapat dikembangkan terus-menerus sepanjang memiliki tingkat kecerdasan berinteraksi dan mengadopsi berbagai gejala alamiah dan lingkungan di sekitarnya. Manusia akan terus maju, tumbuh, dan berkembang, lebih beradab, dan memiliki kebudayaan yang lebih memungkinkan untuk mencapai tujuan utama dalam hidupnya. Kemudian ada pun macam-macam akhlak. Nah, akhlak ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah dan akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah yaitu golongan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Akhlakul mahmudah meliputi sifat sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, lembut, dan santun, tawakal, dan masih banyak lagi. Kemudian ada pun akhlak tercela. Nah, akhlak tercela atau akhlakul mazmumah yaitu golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Akhlak mazmumah ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Beberapa contoh akhlakul mazmumah yaitu sifat sombong, iri dengki, tamak, hasad, takabur, gibah, dan lain sebagainya. Kemudian ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Ada dua faktor yang mempengaruhi akhlak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Nah, faktor internal ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu faktor insting atau naluri. Insting atau naluri adalah pola perilaku yang tidak dipelajari, mekanisme yang dianggap ada sejak lahir dan juga muncul pada setiap makhluk. Sebagian ahli berpendapat bahwa akhlak tidak perlu dibentuk karena akhlak adalah insting yang dibawa manusia sejak lahir. Para psikologi juga menjelaskan bahwa insting atau naluri berfungsi sebagai motivator atau penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku. Nah, setiap perbuatan manusia lahir dari suatu kehendak yang diperagakan oleh naluri atau insting. Nah, yang kedua yaitu kehendak. Kehendak adalah faktor yang menggerakkan manusia untuk berbuat dengan sungguh-sungguh. Dalam perilaku manusia, berkehendaklah yang mendorong manusia untuk berusaha dan bekerja. Tanpa kehendak, semua ide keyakinan, kepercayaan, pengetahuan menjadi pasif dan tidak ada arti bagi hidupnya. Dari kehendak manusia akan menentukan akan bertingkah laku baik atau buruk. Nah, yang ketiga yaitu faktor keturunan. Faktor keturunan secara langsung atau tidak langsung sangat mempengaruhi bentukan sikap dan tingkah laku seseorang. Sifat-sifat asasi anak merupakan sifat-sifat asasi orang tuanya. Sifat yang diturunkan oleh orang tua bukanlah sifat yang dimiliki yang tumbuh dengan matang karena pengaruh lingkungan, adat, dan pendidikan, melainkan sifat bawaan sejak lahir. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi akhlak. Yang pertama yaitu adat kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah setiap tindakan dan perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama, sehingga menjadi kebiasaan. Perbuatan yang telah menjadi adat kebiasaan tidak cukup hanya diulang-ulang saja, tetapi harus disertai kesukaan dan kecenderungan hati terhadapnya. Jadi, terbentuknya kebiasaan itu adalah karena adanya kecenderungan hati yang diiringi perbuatan. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan pergaulan sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan akhlak seseorang. Manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Itulah sebabnya manusia harus bergaul. Oleh karena itu, dalam pergaulan akan saling mempengaruhi seseorang dalam berpikir dan bertingkah laku. Jika kondisi lingkungan tidak baik, maka tingkah laku seseorang akan cenderung tidak baik juga. Nah, ketiga yaitu pendidikan. Pendidikan memiliki andil yang sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan akhlak manusia.
Berbagai ilmu diperkenankan agar seseorang memahaminya dan melakukan sesuatu perubahan pada dirinya. Pendidikan adalah usaha mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa kemampuan-kemampuan dasar dan kemampuan belajar sehingga terjadilah perubahan di dalam kehidupan pribadinya. Jika pendidikan dan pengajaran akhlak yang diberikan kepada anak itu baik, maka dapat menjadikan anak berperingai baik. Demikian juga sebaliknya. Baiklah, sekian video dari saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.